Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya hadis sahih. Kisahnya sebagian ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Abu Daud dan Tirmizi, Nasai. Hadis yang sahih. Halo, siap untuk menyimak? Apa kata malaikat? Emang itu orangnya? Kata malaikat satu lagi, kayaknya ya. Terus mereka pergi. Malam besok datang lagi 3 malaikat itu, nanya lagi, emang bener ini orangnya? Kata malaikat satu lagi, kayaknya ya. Malam ketiga itu lebih dahsyat lagi, mereka langsung turun. Kata satu malaikat, emang ini orangnya? Kata Jibril, emang ini orangnya. Maka langsung diambil tubuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah jumpa malaikat nggak, Mbak? Halo, Mbak, pernah jumpa malaikat nggak? Belum. Yang ngaku-ngaku jadi malaikat ada nggak? Penyelamat cinta. Ada tuh orang-orang gombal. Dibelah dadanya di bagian dari sini sampai ke bagian jantung. Dikeluarkan jantungnya. Nih perhatiin, sesuci Nabi Muhammad masih ada noda hitam di kolbunya 2. Ini yang hadir depan saya, kiri kanan belakang, ini noda hitamnya berapa di kolbunya? Berapa? Penuh. Penuh. Tapi insya Allah kalau datang malam ini nggak nyampe penuh. Amin ya Rabbal. GR ya. Terus dilihat noda hitamnya, dibersihin. Dibersihin pakai air Zam-Zam. Cuma kira-kira ini malaikat pakai teknologi apa? Waktu itu kan belum ada rumah sakit. Kira-kira lebih cepat alat dokter atau malaikat yang tercipta dari cahaya? Mana yang lebih cepat? Maka malaikat belah dada Nabi, itu Nabi gak berasa sakit. Karena malaikat itu cahaya. Terlihat ada 2 noda hitam, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Setelah dibersihkan, diisi dengan 2 nur. Nih perhatiin, nur ini mesti ada di kolbu kita. Kalau kolbunya ingin melakukan perjalanan rohani, katanya mau disepil-sepil kisah Isra Mi'raj plus Thariqat kan? Nah ini biar nyambung. Diisilah 2 nur. Pertama nur iman. Apa pertama? Iman itu artinya percaya. Jadi mesti percaya, nggak bersyarat kepada Allah. Jangan bersyarat. Kalau bersyarat belum percaya. Sholawat kita dibalas Rasul. Maka bersolawatlah kepada Rasulullah tanpa syarat. Bukan karena ingin rezekinya lancar, bukan supaya badannya hebat, bukan supaya sakti, tapi betul-betul karena berterima kasih kepada baginda Rasulullah SAW. Adapun manfaat solawat, zikir, rezeki lancar, badan sehat, itu namanya manfaat. Manfaat bukan tujuan. Tujuan solawat apa? Menumbuhkan rasa cinta kepada kekasih Allah. Seandainya tidak ada luas rezeki, badan tidak tambah sehat, minimal rasa cintanya bertambah. Amin ya Rabbal alamin.
Dan satu-satunya amal di alam semesta yang kalau riya pun masih bercahaya, kalau riya pun masih bermanfaat, itu sholawat. Kalau sholat riya celaka, fawailul lil sholin. Zikir riya celaka, zikir namanya syirik khafi. Tapi kalau sholawat agak ria dikit, itu nggak ria. Kenapa? Sholawat ria itu mirip sama orang kaya suka berbagi, sama orang miskin pelit. Mana yang lebih bagus? Kaya suka berbagi. Kayak Pak Anggota kaya kan? Suka berbagi. Misalnya nih, jangan ada utang, adu ke Pak Dewan, tunjangannya ntar habis, nggak bisa nyalon lagi. Orang kaya dermawan masih manfaat gak? Udahlah miskin pelit. Kata bahasa Jawa itu apa? Bahasa Jawa pelit, mendit. Duh, jelek bener bahasanya. Dan Nabi SAW mengatakan pelit dalam ilmu ma'rifat bukan hanya pelit dari ngasih-ngasih materi. Pelit yang hakiki adalah disebut nama baginda, engkau tidak berselawat dan salam kepadanya, maka disebut Nabi Muhammad. Yang kencang, Nabi Muhammad. Malam ini orang kurnia kamang, bukan orang pelit. Amin. Semoga item yang ada di kolbunya, noda medit, hilang malam ini. Amin. Ya, panitia minta-mintain tuh duitnya. Itu hitam lah gitu. Jadi nur pertama yang dimasukkan ke dalam kolbu Sayyidina Muhammad SAW, nur apa? Nur iman. Maka Nabi Muhammad SAW itu percaya kepada Allah tanpa syarat. Nggak pernah ngomong ini, kalau Allah ini bener ada pasti nggak hujan nih malam ini, nggak begitu. Ya, saya pertama turun tadi di sini, ini kok gerah bener nih kampung, bukannya banyak pohon. Ternyata habis itu Allah kasih bubar. Ya, setuju nggak? Ya, itu udah PW itu pada nyandar-nyandar tuh ya. Selamat. Yang berdiri semoga kakinya Allah kuatkan di Siratal Mustaqim. Yang duduk semoga dapat syafaat Rasulullah SAW. Yang antara duduk dan berdiri semoga kuat sampai kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi ada beberapa tuh ya yang nggak pindah-pindah ya. Dia yakin bentar lagi juga berhenti. Ternyata ibu-ibu ini, mbak-mbak ini lebih yakin dari bapak-bapak emang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nur kedua, nur hikmah. Hikmah itu dalam bahasa Arab ada dua makna. Satu, kebijaksanaan, ketepatan hati dan pikiran. Apa arti hikmah? Ketepatan hati dan, jadi ada orang benar tapi nggak tepat. Paham nggak? Dia benar tapi caranya nggak benar. Orang baik tapi cara ngajaknya nggak baik. Banyak orang begitu. Banyak orang begitu. Akhirnya kita yang nerima bisa terima nggak? Nggak terima. Maka dalam Al-Quran disebut wa'mur bil urf. Kalau ngajak itu caranya juga harus baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah rahasia Nabi Muhammad SAW. Beliau ngajak orang dengan cara yang orang itu paham itu baik. Sedangkan nabi-nabi terdahulu tidak semuanya begitu. Makin sukses menjalankan wakil-wakil rakyat, para pemimpin, para ulama, para kiai, umara, kalau mereka menggunakan metode yang sama, akan berkembang pengaruhnya
pengaruh nurnya dalam waktu yang cepat. Ya, kita doakan beliau-beliau ini ada nur hikmah di kalbunya. Amin. Hikmah dalam yang kedua berarti ilmu. Apa arti hikmah yang kedua? Ilmu yang bersumber dari dalam kalbu, itu disebut hikmah. Kalau dari sini disebut fikrah. Apa sebutnya? Disebut juga faham, al-fahmu. Tapi ada juga sebutan lain untuk kalbu, yaitu al-fiqh. Jadi fikih itu aslinya dari kalbu, cuma belakangan berubah makna menjadi hukum zahir. Apa kata Nabi SAW? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini coba cek orang kiri kanannya. Siapakah yang Allah berikan keberkahan hidupnya? Cirinya cuma satu, yufaqihu fid din. Allah buat kalbunya paham cara beragama. Nggak mesti jadi kiai, tapi dia paham cara beragama. Ada nggak yang baru ngaji terus tiba-tiba nyalahin kita? Ada nggak? Itu dia nggak paham cara beragama. Ingin beragama tapi nggak paham. Orang begitu disenyumin aja, jangan didebat. Capek. Ya, capek itu. Apalagi tadi ada solawat begitu, ada Isra Mi'raj, itu bid'ah sama mereka itu. Ya, dianggap apa? Tuh, muka-muka orang sini kan muka bid'ah semua. Muka bid'ah tuh, nggak ada jenggotnya tuh. Apalagi mbak-mbak tuh nggak ada jenggotnya sama sekali. Antara kuda dan himar. Ada nggak yang punya kendaraan begini? Di mana matanya jatuh, di situ dia sampai. Udah punya kendaraan begitu belum? Belum ya? Kalau ada sampean. Sayyidina Muhammad SAW dipersilakan Sayyidina Jibril untuk naik kendaraan. Ternyata namanya buruk. Apa namanya? Walaupun sudah pernah dengerin ceritanya lebih lengkap. Ya, buruk itu bahasa Arab artinya bergerak seperti petir, kilat. Sejauh mata memandang dia sampai di situ. Ketika Sayyidina Muhammad SAW naik, Sallallahu alaihi, ini mulai pelit lagi nih ya. Kayaknya kakinya udah mulai gemeteran tuh ya. Naik Sayyidina Muhammad. Ini hadis yang saya kisahkan semuanya hadis sahih, bukan dari hadis palsu. Ya, dari Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud. Naiklah Nabi Muhammad SAW. Itu buruk masih cuek aja. Buruk masih. Lalu Jibril alaihissalam colek buruk. Buruk. Dibisikin. Buruk, tahu gak engkau? Tidak pernah ada makhluk yang lebih mulia daripada orang yang menunggangimu sekarang. Kira-kira gimana mas? Kita ngojekin orang, ternyata dia Pak Bupati, keringetan nggak? Keringetan nggak? Ngojekin orang, ternyata anggota dewan, ya? Wah, itu bisa keringat dingin. Ini lebih mulia dari semua pemimpin di dunia, lebih mulia dari semua umara dan ulama di dunia, bahkan lebih mulia dari semua malaikat dan para nabi. Lebih mulia Jibril apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jibril pun mengakuinya. Maka ketika beliau naik, buruk masih cuek. Ketika buruk ditegur, buruknya keringetan, menggigil di ketakutan. Ternyata ini kendaraan bukan kendaraan mesin, tapi kendaraan makhluk dari surga. Dan semua para nabi pernah mengendarainya, termasuk Nabi Adam. Ini kan bukan zuriat Nabi Muhammad kan? Sallallahu alaihi. Tapi saya pastikan sampean semua jenengan ini zuriat Nabi Adam. Amin.
bukan keturunan kera. Ya, bukan kan? Ada kakeknya namanya kera. Nah, Kirdun. Ya, kiradatan khasiin. Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi semua ini keturunan Nabi Adam nggak? Serius? Perlu tes DNA nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Kok nyambung ke DNA ya? Ada apa ini? Lalu Sayyidina Muhammad SAW dibawa terbang. Karena cepatnya seperti kilat sampailah di satu negeri banyak pohon kurmanya. Ini yang bagi pernah dengar, anggap aja lagi review. Karena requestnya begitu tadi ya. Sampai di negeri banyak kurmanya. Kata Jibril, "Hai Muhammad, turun dulu, inzil fasalli rakaatain, salat 2 rakaat." Selesai salat Sayyidina Muhammad SAW. Ini belum ada salat 5 waktu, Pak. Belum ada, Pak. Salat 5 waktu belum diwajibkan. Suruh turun, salat berapa rakaat? 2 rakaat. Selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, hada, ini tempat engkau dan umatmu satu hajir ilaiha, akan hijrah ke tempat ini." Akan apa? Kira-kira itu tempatnya di mana? Nabi mau hijrah, ada ke Madinah, Taif, Ethiopia, Habasyah. Kira-kira yang mana? Yasrib. Ciri-cirinya apa tadi? Banyak pohon kurma. Dan bertepatan itu Nabi sholat, itulah yang tempat jadi Masjid An-Nabawi sekarang. Nah, makanya kalau datang ke sana, kita boleh baca Assalamualaikum ya sahibal mi'raj. Salam atas engkau wahai orang yang diperjalankan pada malam Isra dan Mi'raj. Lanjut gak nih? Masih melek kan nih? Ya, panitia udah deg-degan. Ini orang pada kabur apa enggak nih ya? Nggak kabur kan? Kabur, saya kabur duluan. Lalu terbang lagi. Sampailah di satu tempat namanya Sinai. Terlihat di situ ada satu kuburan dari nabi yang sangat kuat, namanya Nabi Musa. Namanya siapa? Itu Nabi Musa bukan lagi tidur. Nabi Muhammad SAW karena kolbunya sudah dibersihkan, maka belum dapat menembus sampai ke alam barzakh. Terlihat Nabi Musa bukan tidur, Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Ini kira-kira kalau dikubur nih ngapain nih? Main handphone ya? Jadi bangun tidur, orang meninggal tuh kayak orang mau tidur. Jadi bangun tidur dia belum sadar kalau dia meninggal. Maka Qadir Jilani dalam kalam-kalam ilhaminya, Allah berfirman, janganlah engkau mendekati tempat tidurmu illa wa qalbuka hadirun, kecuali qalbumu hadir berzikir kepada aku. Ini mau tidur aja kita apalagi mau makan, apalagi mau kerja, apalagi mau kawin. Yang jomblo-jomblo nggak paham ya? Yang sudah menikah paham nggak? Paham. Kalau nggak mau dibersamai syaitan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ya? Jangan dibaca Kiai. Nanti pada ngebet nikah yang jomblo-jomblo ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai langsung talkinin ke saya baru saja. Maka orang-orang yang wali Allah dan para nabi nggak ada yang tidur di dalam kubur. Mereka ngapain? Sholat. Saya mau tanya, itu Nabi Musa sholat mau cari pahala apa mau cari apa? Kira-kira orang meninggal masih wajib sholat gak? Maka itu sholat apa?
itu sholat ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti kalau kita udah meninggal, in qata amaluh, orang berhenti beramal, nggak ada lagi amalannya. Itu sebabnya para arwah kalau udah meninggal itu gombal-gombal, lebih gombal dari mas-mas ini, Mbak. Apa kata para arwah kalau udah meninggal? Kalau dia sadar dia meninggal, ya Allah farji'na na'mal salihah, ya Allah walaupun barang sebentar, tolong pulangkan kami ke dunia, kami pasti jadi orang paling baik. Seandainya dikembaliin ke dunia, paling baiknya cuma sehari 2 hari. Gimana taunya? Ada yang pernah sakit parah nggak? Ada yang pernah sakit parah? Atau sakit beberapa hari terus ngomong ini, coba kalau saya sembuh saya akan zikir, saya sholat banyak-banyak. Pas udah sembuh, sholatnya banyak nggak? Ya. Zikirnya banyak nggak? Enggak. Ini baru orang sakit, apalagi orang yang udah meninggal. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah. Lalu Sayyidina Muhammad SAW lanjut, ya. Di riwayat yang lain disebutkan beliau mampir ke tempat lahir Sayyidina Isa. Sayyidina Isa itu lahirnya di mana lahirnya? Ada beberapa riwayat, tapi di riwayat orang Islam disebut Bait Laham. Bait Laham itu artinya rumah daging. Sekarang disebut Bethlehem. Apa? Ada di Palestina, samping-sampingnya nama Al-Quds. Nabi Isa lahir di situ, dan di situ banyak pohon kurma. Cuma saya heran kenapa sekarang kelahiran Nabi Isa atau Yesus itu dikaitkan sama pohon pinus. Ya tanya sama mereka ya, nggak nyambung itu, nggak nyambung sama sekali itu. Apalagi ada lampu-lampunya, ada rusaknya, itu nggak nyambung sama sekali. Coba tanya sama mereka, ada apa gerangan? Jangan-jangan bukan Nabi Isa itu ya. Masih kuat? Lalu lanjutlah Sayyidina Muhammad SAW. Tadi juga sholat di situ ya. Lanjut sholat yang terakhir di mana? Di Al-Masjidil Aqsa. Kok Masjidil Haram lagi? Ente kayaknya udah nggak fokus tuh ya. Udah kena air hujan langsung nggak fokus. Sampai di Al-Masjidil Aqsa. Apa arti Aqsa? Aqsa artinya apa? Bawah. Hah? Bawah. Kalau Aqsa bawah itu bahasa Arab baru. Kampung Kurnia Kamang ya. Kalau bahasa Arab yang ono, Aqsa itu artinya jauh, masjid jauh. Karena orang Mekah baru sampai paling cepat 2 bulan, standar 3 bulan baru nyampe. Itu cepat apa lama? Kami tadi dari Bungo, jam berapa tadi Buya kita dari Bungo? Jam 4. Jam 4 baru nyampe barusan. Ya. Tadi ada bis lewat nggak? Ada lewat bis. Nah, itu sama semua tuh dari Jakarta, dan mereka belum rehat-rehat aman. Ya. Apalagi saya nggak sempat rehat. Kasihan orang Kurnia Kamang udah menunggu. Ya, panitianya udah mau copot jantungnya. Nyampenya kapan nih? Akhirnya saya berhasil bikin panitia banyak berzikir. Ya, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku dapat ilham dari Allah. Allah berfirman, kata beliau, "Idza ra'aita ahadan ihtaraqat bil faqri wal huzni faqtarib ilaihi fa inna bainahu wa baina rabb bila hijab." Ya. Kira-kira begitu ibaratnya yang saya ingat ya. Kalau kamu lihat ada orang ditimpa masalah lalu kejepit, apakah kefakiran, apakah stres, atau agenda yang betul-betul urgent, lalu kolmunya langsung kemudian nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu ya. Kalau orang lagi kepepet,
Nama Allah keluar semua nggak? Itu panitia tadi semua nama Allah disebut nama dia. Allah, ya Allah, ya Allah, sukseskan ya Allah. Pas hujan, tapi panitia GR dikira hujan berhenti karena doa dia. Nggak, hujan berhenti karena Allah mau berhentiin. Hujan berhenti karena Allah mau, bukan karena zikir ente kuat. Nggak ada urusan. Kalau iya, kenapa pawang hujannya nggak bekerja? Suka-suka Allah lah ya. Kita ini nggak usah ngatur-ngatur Allah, biar Allah sendiri mengatur dirinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Masjidil Aqsa berarti masjid yang jauh sekali. Kenapa disebut jauh di Quran? Kok nggak disebut Al-Maqdis? Untuk menjelaskan hebatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, bahwa betul-betul hebat itu yang punya kerjaan. Dia memperjalankan si hamba dalam waktu hanya beberapa jam dari masjid yang bernama Haram ke masjid yang sangat jauh, tapi cuma beberapa jam saja. Itu maksudnya. Maka nggak disebut Al-Masjid Al-Maqdis atau Al-Bait Al-Muqaddas, enggak. Itu namanya munasabat, kecocokan, kesesuaian kalam. Ada ilmunya itu dalam bahasa Arab, dan Allah maha mengerti itu karena sumber bahasa darinya. Sampailah masuk ke Al-Masjidil Aqsa. Masuk ke dalam masjid, ternyata di masjid sudah berkumpul 124.000 para nabi. Berapa? 124, lebih banyak dari yang hadir malam ini. Ya, lebih banyak dari yang hadir malam. 124.000 dari nabi terdahulu sampai nabi sebelum beliau. Karena ternyata semua nabi berdoa, ya Allah, tolong jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sekitar 12 riwayat menyebutkan 12 nabi. Itu nabi-nabi yang masyhur, yang Allah kisahkan. Jika nabi yang kuat masyhur ulul azmi berdoa begitu, apalagi nabi yang tidak masyhur. Maka Allah kabulkan doa mereka walaupun mereka sudah wafat secara fisik. Jadi kadang-kadang doa kita ini dikabulkan bukan lagi hidup. Jangan-jangan nih Bapak Ibu Saudara hadir ngaji, bisa pindah, dihijrahkan Allah ke negeri apa namanya, Kurnia Kamang, dan menjadi orang yang rumahnya bagus-bagus, tanahnya luas-luas, bukan karena usaha kita semata, tapi karena doa para leluhur. Jadi jangan pelit doain orang, apalagi leluhur kita dan juga zuriat kita. Hadirlah 124.000 dan mereka menjadi makmum. Dalilnya Sahih Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Dan ini juga dalil bahwa orang hidup dapat interaksi dengan orang yang sudah mati. Yang matikan cuma badannya, bukan ruhnya. Maka kita kalau lewat kuburan baca salam nggak? Ini tadi ada kuburan saya lihat di situ ya. Baca dong ya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya bilang, wahai para kubur, kami bakal nyusul. Ya, inna bikum lahikun. Ini bahasa Arabnya. Inna bikum yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah ampuni kami dan kalian. Al-Fatihah. Ini ciri khas ahlu sunnah nih. Baca surah Al-Fatihah. Kira-kira Fatihah kita nyampe nggak? Serius? Yakin? Kalau nggak yakin, ente mati dulu, ntar ini bacain. Ya, ntar laporan habis dia. Ada nabi namanya Nabi Khalid bin Sinan. Nabi yang ada setelah Nabi Isa atau semasa. Kenabiannya ada yang memperdebatkan, tapi kami cenderung mengatakan beliau nabi. Karena zuriatnya pernah jumpa Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidina Khalid bin Sinan. Dia ngalah dari kaumnya
lalu bilang, ya udah kuburkan saya, tapi besok atau beberapa hari lagi tolong digali. Ternyata kaumnya bilang, wow, selamat, orang yang tukang ceramahin kita kubur, kita jebak dia, kita kubur dia, terus kita nggak perlu gali lagi. Bener, ini Nabi jadi tipu sama mereka. Dikuburlah Nabi Khalid. Setelah dikubur, pesan beliau nggak dikerjain. Kata mereka, alhamdulillah tukang ceramah kita udah dimatiin. Nabi Khalidnya udah mati belum? Belum. Makanya beliau sekarang disebut Nabi alam barzakh. Ini istilah aja, ini sekedar istilah. Maka kalau ingin interaksi dengan alam barzakh, baca salam, baca Fatihah ke Nabi Khalid bin Sinan, ila ruhi Nabiillah Khalid ibn Sinan Al-Fatihah. Cobain deh ya, kalau pengen ngobrol atau pengen merasakan nih connect. Kalau iman hikmahnya mantap, dia akan merasakan satu. Insya, kata Syekh Yusuf Al-Bahani, kau bersolawat kepada Nabi, lalu tahu ciri-ciri Nabi hadir. Minimal, kata beliau, minimal apa? Merinding atau air mata mengalir. Kadang nggak hanya air mata mengalir, mau hujan-hujan kalau orang salawat tuh. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah sholat 2 rakaat, lanjut gak nih? Masih kuat nih, jam 11 kurang 10 nih, masih kuat? Eman ya? Jauh-jauh bentar doang eman ya? Maka beliau, ini hati-hati jangan kena khurafat, cerita palsu. Nabi kemudian naik di batu yang disebut batu Sakhrah, ya. Cerita palsunya apa? Itu batu pengen naik. Enggak ada begitu. Itu batu dari dulu memang batu tangga ke langit. Batu apa? Jadi nanti kita kalau meninggal, Bapak Ibu, ini meninggal nih semua, bakal meninggal nggak? Nabi aja meninggal, kiai kita aja meninggal, mursyid kita aja meninggal, apalagi orang-orang yang begini. Mungkin besok ada innalillahi, ya. Semoga husnul khatimah, ya. Semoga panjang umur dalam keberkahan, amin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau naik dari mana? Wah, hujan lagi nih, mantap. Naik dari batu. Itu batu penghubung ke alam langit. Jadi nanti kalau kita meninggal, kita dibangkitkan, diberi tubuh yang baru, lalu semua kita akan naik lewat itu batu. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, ya. Dari situ baru kemudian kita ketemu padang mahsyar yang lebih luas lagi. Jadi padang mahsyar ada 2, Yaumul Ba'ats, yang kedua mahsyar mawaqif, tempat berkumpul. Yakin mau lanjut nih? Setelah perpendek aja ya, sampai di pintu langit pertama. Coba lihat ke langit, kelihatan nggak? Ada pintunya nggak? Nggak kelihatan apa nggak ada? Nggak kelihatan, jujur aja ya. Itu ada pintunya itu, dan ada penjaganya, ada namanya khazinus sama, penjaga pintu langit. Itu penjaga lebih gawat daripada tentara, apalagi panser, ya. Kalau tentara, ngapain? Siapa? Udah ketemu, udah janji buat ketemu. Ini lebih gawat. Yang naik Jibril. Jibril itu presidennya para malaikat. Masih ditanya, kamu siapa? Ternyata penjaga pintu langit nggak kenal sama Jibril. Padahal Jibril udah turun dari tahun berapa ribu tahun yang lalu. Ya, yang bawa anak kecil nggak kuat udah
selamatkan diri, nggak apa-apa ya. Sedikit lagi kita bubarkan. Dan sampai di langit pertama ini yang paling penting, dan ini pesan yang mau saya sampaikan. Sampai di langit pertama ketemu Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi, bukan Nabi Khalid lagi. Nenek moyang kita siapa? Nabi, bukan Mas Adam ya, Nabiullah Adam alaihis. Ini perhatiin yang masih doyan maksiat, yang masih malas taat. Nabi Adam itu orang tua kita bukan? Orang tua kita. Nabi Adam noleh ke kanan senyum, noleh ke kiri nangis. Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, atau Jibril mengabarkan, itu Nabi Adam kenapa noleh ke kanan senyum, noleh ke kiri nangis? Beliau menjawab, saat aku menoleh ke kanan, aku lihat umatku sedang mengadakan Isra Mi'raj gitu ya, sedang maulid, sedang solawat, sedang zikir, sedang ngaji, sedang manakiban, sedang beramal soleh. Maka aku lihat mereka masuk surga, maka aku tersenyum. Jadi Bapak Ibu, ini kabar gembira. Insya Allah malam ini kita bikin Sayyidina Adam apalagi yang kena hujan ini ya. Dan ketika beliau noleh ke kiri, beliau nangis dan mengatakan, aku nangis karena melihat keturunanku disiksa karena mereka bermaksiat. Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua, kalau anak kita buat dosa, kita sedih nggak? Orang tua kita yang sebenarnya Nabi Adam. Kalau anak kita soleh, kita senang nggak? Maka jika tidak ingin bikin sedih orang tua, banyak-banyak amal solehnya, banyak-banyak sholawat. Ini pesan utama saya malam ini. Semoga semua yang hadir Allah berkahi, namanya dicatat dan termasuk yang dipandang Nabi Adam di langit pertama. Amin ya rabbal alamin. Ila ruhid Nabi sallallahu alaihi wasallam, anbiya wal mursalin. Al-Fatihah.